memenangi 2 juznya bulan Syawal dan bulan Ramadan. Kalau cuma menangi salah satu saja, maka tidak termasuk orang yang ahli wujub. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alif pada kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzakki lan zakat sapa saksu wong an nafsihi, zakat an nafsihi saking awak dhewe wong, wa amman lan saking wong talzamuhu kang wajib ing man apa nafaqatuhu nafaqoi man talzamuhu minal muslimina hali tetep saking pira-pira Islam. Wala yalzamu moko ora wajib al muslima ing wong Islam apa fitratu abdin mitrai budak wa qaribin lan kerabat anak wong tuwa wa zaujatin lan bojo kufarin pira-pira kang kafir. Wa in wajabat senajan wajib apa nafaqatuhum nafaqoi abdin wa qoribin wa zaujatin ala saksi menurut ing atase wong. Jadi zakat fitrah itu kemarin hukumnya wajib. Kapan wajibnya itu? Yaitu ketika terbenamnya matahari akhir dari bulan Ramadan. Artinya orang itu memenangi 2 juznya bulan Syawal dan bulan Ramadan. Kalau cuma menangi salah satu saja, maka tidak termasuk orang yang ahli wujub. Menangi Ramadan saja atau menangi Syawal saja. Contohnya seperti kemarin itu. Yang harus dikeluarkan zakatnya sendiri dan zakatnya orang yang wajib dinafkahi. Anak, orang tuanya, dan siapa yang ikut di situ. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dengan syarat orang yang difitrahi itu adalah muslim. Kalau orang yang difitrahi itu tidak muslim, maka orang yang wajib menafkahi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, walaupun nafkahnya tetap wajib. Contohnya, budak sudah nggak ada, budak yang kafir, terus kerabat orang tua anak na'udzubillah kafir, zakat fitrahnya tidak wajib dikeluarkan oleh orang yang menafkahi itu, tapi nafkahnya tetap wajib. Terus istri yang kafir, ya. Makanya kalau ada orang kok kawin non muslim seperti yang sudah terjadi itu, di samping memang nggak boleh, ya repot nanti kalau seperti ini, ya. Jadi kalau seperti itu istri suaminya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, walaupun nafkahnya tetap wajib. Itu zakat fitrah seperti itu. Jadi orang yang mempunyai kelebihan di waktu siangnya hari raya dan malam kedua hari raya itu. Jadi begitu masuk Syawal maghrib, di rumah itu ada prediksi, ada kelebihan untuk siang dan malam hari.
itu ya wajib dikeluarkan. Kalau kelebihannya tidak cukup kepada orang-orang, kepada kita diri sendiri dan orang yang wajib dinafkahi, maka bagaimana ia dikeluarkan sebagian saja, sebagian yang kelebihan itu. Artinya apa? Siapa yang harus didahulukan? Dirinya sendiri dulu. Ini cuma cukup dibuat sak fitraan, katakanlah gitu. Ya dirinya sendiri. Kemudian istrinya, ya. Kemudian anaknya yang masih kecil. Kemudian orang tuanya, ibu, dan seterusnya. Itu yang didahulukan. Kalau lebihnya itu cukup untuk semuanya, ya wajib dikeluarkan semuanya. Katakanlah keluarganya 5 dengan dirinya, terus istrinya, anaknya 3 yang masih wajib dinafkahi, belum balik lah katakanlah. Maka kelebihan yang ada itu yang dikeluarkan untuk zakat fitrahnya orang 5 itu dengan kriteria kemarin itu 2,7 setengah, disempurnakan 3 kilo. 3 kilo kali 5 berarti 15 kilo. Harus ada kelebihan karena 15 kilo. Kalau sebagian saja, ya kita dahulukan. Loh, kan sama saja, nggak sama niatnya, itu kan ada niatnya. Ini zakat fitrah saya gitu. Nggak punya kelebihan, tapi rumah ada, tidak dijual, nggak usah dijual rumah. Kecuali kalau memang punya hutang zakat fitrah, itu bisa rumahnya nanti dijual. Kalau untuk zakat fitrah jual rumah enggak. Oke, kelebihannya dimakan. Terus istri punya cincin, ya, enggak wajib dijual, enggak. Enggak ada, tapi cincinnya istri ada, enggak wajib dijual. Wajib dijual. Belum mobil ada, ya, tapi mobil yang memang dibutuhkan enggak. Gitu. Lah, punjule niku sing garai. Lah, ini lho niku. Ini iku. Fayakhruju mongko ngetokno sapa wong soan ing sak sok desok niki mingkuti baladihi saking panganan kekuatane negarane sakes ingkana lamun ana saka sakes iku baladian wong kang bangsa negara fa ingkana mongko lamun ana iku fil baladi ing dalem negara apa akuatun pira-pira panganan kuatan wala bakang kapra apa bakduha sebagiane akuat wajib mongko wajib apa ikhraju apa akan minhu saking akuat minhu saking bakduha. Jadi kalau memang orang itu ada di satu negara, maka yang dikeluarkan ya yang berlaku di situ. Artinya negara sini oleh karena kan di Indonesia ya macam-macam ya. Kan makanan pokoknya itu macam-macam gitu. Walau kana lan lamun ana sapa syakhs wong ku fi badiyatin ing dalam alasan. Si enten ta wong alasan. Laku takang ora ana makanan pokok iku majud ing dalam badia akhraja mongko ngetokno sapa si syakhs min kuti akrobil bilad saking panganan pokoke luwih cedhek-cedheke negara ilahi maring syakhs. Jadi barang siapa yang bertempat di situ tidak ada makanan pokok yang pasti, tidak ada makanan pokoknya lah. Ya apa? Zakat fitrahnya melihat negara terdekat. Apa makanan pokoknya? Ya gitu. Segitunya. Betul. Nggih, seperti ini bisa disiasati. Nggih, dikhilaf begini.
Untuk menghindar itu bisa menghindar. Nggih. Seperti yang populer dengan apa niku ulu korjun jarong naf'an fawariba. Setiap hutang yang menarik kemanfaatan pada orang yang menghutangi itu adalah riba, itu hadis. Dalam fikih tentunya orang yang kita itu juga memahami hadis yang lain, bukan satu itu toh. Riba terjadi dalam akad hutang yang mensyaratkan bunga. Itu kalau terjadinya di sulbil abdi, itu tepak akad itu. Aku utang yo piro 100, ini lek 100 ku balik 200 gitu. Sebelumnya ada sepakatan akad utangnya setelahnya. Makanya ini wow terus disiasatin gua. Nggih. Balik niku malih. Jadi hukum dohir, pakai niku hukum dohir. Hukum dohir ngoten niku pun niku wau. Lah makane boten cukup fikih tok, kudu tasawuf niku. Lho ngoten perlune niku. Makane lek ngaji fikih tok nggih salate ngono iki pokok tolak-tolak ngene salat. Kan pokok mboten nglakoni sing batalno salat kan mboten. Terus tasawuf kan anten tata kramane. Salat iku ya opo mestine. Wong lanang nutup aurat, wis pokok udel ambek udel memburi ambek dengkul memburi ditutupi. Ya wis fikih sah. Lho, tata kramane salat iku siji malih niku wis. Mosok ngadep nang Gusti Allah ngono tok kan enggak seperti itu. Lho ngoten. Iku nggih ngoten wae. Yang penting kita mempunyai jalan keluar ilmu untuk itu, ada pedomannya. Terus yang kita sering di Indonesia ini yang kita uji itu adalah apa? Kitab-kitab atau hukum-hukum yang mengikuti mazhab Syafi'iyah atau ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu. Apa nggak boleh pindah ke mazhab lain? Kebanyakan para kiai itu tidak memperbolehkan dulu. Karena apa? Kalau ada Syafi'iyah ya Syafi'iyah dulu. Baru kalau memang terpaksa baru kita lain mazhab. Walaupun di Nahdlatul Ulama itu yang menjadi acuan itu mazhab 4, salah satunya mazhab 4. Untuk mazhab yang lain di luar itu enggak. Karena apa? Yang lain tidak mudawan. Mudawan itu kenapa? Tidak terbukukan. Macam itu. Pergane enggak oleh kita itu melok. Sebetulnya Imam Mujtahid sebelum 4 itu banyak sekali dulu itu. Sahabat ya juga. Kalau kita bisa langsung mengikuti sahabat karena ada bawahnya begini. Kalau kita bisa apa ya? Itu bahwa itu betul-betul memang begitu, menjamin lah boleh begitu. Kalau ulama ya mazhab 4 itu para mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu ulama-ulamanya Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabila dan seterusnya itu selalu membukukan termasuk kitab-kitab itu. Jadi sambung bisa menjamin itu adalah makanya ulama hanya membatasi 4 mazhab itu. Syafi'iyah dulu karena apa? Di Indonesia itu yang banyak kitabnya Syafi'iyah. Untuk pindah mazhab itu katanya gitu, dalam kitab apa Bukhiyah itu sokbun. Jadi angel itu apa? Karena harus memenuhi syarat-syarat. Jadi satu kodiyah, katakanlah kita mau mengikuti sholatnya Imam Hambali, ya harus satu sholat itu syarat rukunnya, batalnya dan seterusnya. Kalau tidak nanti terjadi talfek, kembali lagi kepada talfek. Talfek itu apa? Mencampur adukkan pendapat yang kedua-duanya tidak mengatakan itu benar, itu yang nggak boleh. Walaupun masalah bab apa saja. Satu rangkaian, betul, satu rangkaian. Lek mengikuti ya cuma orang-orang melok iki tok. Oleh iki melok. Ternyata dia mburi tabrakan. Lah ini. Lah nggak bisa. Nanti kedua-duanya lah batale melok iki, utuke melok iki. Nanti kebenturan. Makanya di situ angelnya. Makanya syaratnya taklid itu ya termasuk itu, harus mengetahui syarat-syaratnya yang ditaklid itu. Yang terjadi sekarang
itu biasanya kalau Syafi'iyah itu Jumatan itu hitungannya harus mustautin, kan itu mustautin, orang yang memang rumah tinggal di situ. Untuk mukim itu tidak rumah tinggal di situ, ada harapan untuk pindah. Untuk mukim tidak menjadi hitungan Jumatan, tapi wajib Jumatan. Loh, bagaimana kalau Jumatan di pabrik-pabrik? Kan ada pabrik-pabrik yang mengadakan Jumatan, yang di situ kadang ada orang mustautinnya, atau kebanyakan dia bukan mustautin tapi mukim. Ya, itu ada, tapi pendapatnya ulama Hanafiyah, Hanafi itu. Ya harus begitu itu. Terus Jumatan tidak 40 di kata singkang kula terangkan ngenani kok ya kata niku. Kalau kita mengikuti ya mesisan lo untuk mengetahui syarat-syaratnya itu bagi kita angel. Para kiai insya Allah mudah karena kitabnya lengkap begitu loh. Satu megane satu itu satu kamar katakan berapa lama almari itu ada kitabnya. Nah, ini kitabnya itu enak kan tinggal buka tok. Lek kita ya sing goleki kitabe tok gak duwe. Nggih. Ngoten. Terus waktu mengeluarkan zakat fitrah ini biasanya ada banyak orang yang terpicu dengan kadang-kadang mendengarkan pengajian di radio atau di TV yang di situ berdasarkan hadis, ya nggak apa-apa berdasarkan hadis. Tapi kalau berdasarkan ilmunya para ulama yang juga pasti berdasarkan hadis, ya. Waktunya zakat fitrah itu ada 5. Satu, waktu wujub. Apa waktu wujub itu? Bidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Itu waktu wujub. Jadi begitu orang itu nututi 2 juznya bulan Syawal dan Ramadan, bulan Ramadan dan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sudah. Wajib sudah. Tapi wajibnya tidak wajib langsung. Wajib monggo dikeluarkan monggo. Terus ada yang waktu fadilah, waktu utama. Kapan itu? Yaumul Id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil Id. Jadi waktu utamanya mengeluarkan zakat fitrah itu pas hari raya, setelah subuh, setelah fajar, sebelum sholat Id. Jadi setelah sholat subuh, sebelum sholat Id ditunaikan zakat fitrahnya, itu afdol. Jadi wal afdol ba'da sholatil fajri qabla sholatil Id. Sesudah sholat fajar subuh, sebelum sholat Id.